Muawiyah, awas sama kudu hafal orang NU itu. Muawiyah waktu jadi presiden proyeknya melarang baca Sayyidina. Pokoknya semua anak apa itu orang-orang Bani Hasyim disingkirkan. Muawiyah kaya raya, meninggal diganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Waktu Yazid jadi presiden proyeknya membunuh anak cucu Nabi. Semua anak cucu Nabi dibunuh semuanya. Sayyidina Hasan, Masya Allah, yang begitu waktu Nabi sholat zuhur ditumpaki di gulunya, Sayyidina Hasan numpak di gegernya, Sayyidina Hasan diracun meninggal dunia. Anak cucu Nabi, putune Nabi itu, Sayyidina Hasan dipotong kepalanya, diacung-acungkan. Ini perbuatan yang memalukan dunia. Di Indonesia enggak kira mentolo, putune Pak Harto kok ketok gulunya diacung-acung. Sayyidina Hasan diacung-acung. Sama Islamnya. Gitulah ceritanya. Ceritanya begini. Untuk politik, politiknya membujui al-harbu qita'atun. Politik selalu membujui. Untuk membunuh semua anak cucu Nabi, dijanji oleh Yazid bin Muawiyah, anak cucu Nabi suruh kumpul, nanti akan dijadikan orang besar-besar. 81 yaitu di Karbala, anak cucu Nabi kumpul 81 jumlahnya. Masya Allah, waktu anak cucu Nabi kumpul di Karbala, 81 anak cucu Nabi dibantai semuanya, diketok-ketok gurune, diacung-acung dan yang memalukan Sayyidina Al-Husain dipotong kepala, diacung-acung itu sama Islamnya. Yo karena inilah, gara-gara inilah Gusti Allah muring-muring. Sampai sama tak kandani, kalau sama sudah mulai tahu gaib-gaib, sing ngebeki swarga itu orang Indonesia. Buktikan besok kalau tidak percaya sama saya sama Suding. Yang memenuhi swarga itu besok orang Indonesia. Indonesia Islam terbanyak di dunia. Yang ngebeki swarga itu nomor 2 wong Jawa. Sama kita ini besok sing ngebeki swarga wong Jawa, bukan orang Arab, bukan orang Malaysia. Yang ngebeki swarga itu di besok itu Jawa Timur. Jawa Timur penduduknya terbanyak di Indonesia, hampir semuanya Islam. Orang Jawa Timur yang ngebeki swarga itu orang Kabupaten Lamongan. Bagaimana? Karena Lamongan itu Islamnya terbanyak di dunia. Nomor 2 se-Indonesia kabupaten terbanyak Kabupaten Lamongan, bukan Gresik. Besok yang ngebeki swarga itu adalah Kecamatan Paciran. Buktikan besok. Kenapa begitu? Karena di Kecamatan Paciran ada peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada, yaitu Pondok Sunan Derajat. 100% orang Paciran Islam. Meskipun kebagi jadi 2, ada NU, ada Muhammadiyah, balapan. Enggak usah mbak kasih itu. Loh kenapa begitu? Ceritanya begini ya. Waktu pembunuhan di Karbala itu ada cucunya Nabi yang masih kecil, namanya Ali Zainal Abidin, masih umur 8 tahun. Ali Zainal Abidin itu dengan ibunya, mari. Ali Zainal Abidin itu dengan ibunya yang kurus sudah mau meninggal dunia. Yang disuruh membunuh Ali Zainal Abidin yang baru umur 8 tahun, gak tego, gak mentolo begitulah. Lalu Ali Zainal Abidin itu dilarikan, waktu itu masih umur sekitar 8 tahun. Dibawa ke Turki, saya dipanggil ke Turki, tadi malam saya dipanggil ke Turki. Saya insya Allah akan datang ke Turki karena ada urusan ini. Semalam saya rembukan dengan Anwar Ibrahim, saya diajak ke Turki. Nah, di Turki itulah cucu Nabi yang tinggal 1, semua dibunuh. Yang bunuh siapa? Bani Umayyah. Lalu oleh Sultan Muhammad, cucu Nabi yang masih kecil seperti anak Emoto ini, umur 8 tahun, diramut sembuh, disingit karo orang Jawa di Rusia, di desa namanya Samarkand.
Di Samarkand itulah, sama harus tahu Samarkand, besok-besok kapan sana. Cucu Nabi mari. Saya dengar orang NU kalau tahu ceritanya ber-NU bodoh. Yang bicara penasihat NU se-Indonesia, ya saya ini orangnya. Dengarkan, oh NU itu asalnya dari apa? Ya. Waktu itu Ali Zainal Abidin di Singitno, di perbatasan Rusia namanya desa Samarkand. Samarkandi itu. Disitulah Ali Zainal Abidin punya anak lagi, punya cucu lagi. Cucunya Ali Zainal Abidin namanya apa itu? Ikut kapalnya Cheng Ho, namanya Syekh Jamaluddin. Ikut kapalnya Cheng Ho masuk Pulau Jawa. Waktu kerajaan Mojopahit pelabuhannya masih di Tuban. Syekh Jamaluddin itu harus tahu satu-satu cucu Nabi yang masuk Pulau Jawa pertama kali. Di Arab habis bilang Sayyid, saya syuting tidak bisa bicara kok bisa Sayyid sama itu dari mana? Oh yang Sayyid yang rata-rata itu orang Jawa. Saya tahu ceritanya lengkap, punya bukunya itu. Sampai saya ambil di negara Belanda sana, bukunya yang semua diambil Belanda dulu itu. Sama harus tahu, Syekh Jamaluddin itu bikin rumah di Tuban, di Kecamatan Jatirogo, Desa Jambi. Tiap hall pasti saya. Hallnya tanggal 15 Ramadan, tanggal 15 Sakban. Itu pesarian anak cucu Nabi yang pertama kali masuk Pulau Jawa. Nama siapa namanya? Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin nurunkan banyak orang sampai Tuban, Rembang. Itu Bojonegoro anak cucu Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin punya anak diantaranya Ibrahim As-Samarkandi, tahu di timurnya Tuban. Punya anak sampai Lamongan, sampai Gresik. Ibrahim As-Samarkandi punya anak banyak, diantaranya Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya. Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya nurunkan orang Madura, Pasuruan, Probolinggo, termasuk orang ini Kecamatan Panceng ini. Di antara adiknya Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya kawin dengan Raja Mojopahit terakhir Prabu Kertawijaya, Bri Kertabumi. Lahirlah namanya Raden Fatah. Jadi Raden Fatah itu ibu dari Mojopahit, keliru. Ayah dari Mojopahit, ibu dari Kanjeng Nabi. Waktu Raden Fatah jadi raja, meneruskan Mojopahit, dirubahlah kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Waktu Raden Fatah jadi rojo, bikin pondok jumlahnya 9. Pondok yang jumlahnya 9 itulah ditugaskan untuk mengislamkan Pulau Jawa pakai damai, tidak seperti di Arab Saudi itu yang diteruskan oleh NU ini. Cara-caranya itu. Pondok yang jumlahnya 9 itu sayang, yang 8 habis, tinggal kuburan. Satu-satunya peninggalan Wali Songo yang masih ada tinggal Pondok Sunan Derajat, asli belum dipindah kemana-mana. Tapi itulah saya tugasnya paling berat di Indonesia, bahkan di dunia. Karena apa? Yaitu bagian keramut peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada. Wali Songo berhasil merubah dari Hindu Buddha 100% menjadi Islam tanpa perang. Orang Mekah masuk Islam karena kalah perang. Saya udah tahu kok. Orang Mekah mau masuk Islam karena kalah perang. Nah itu sejarahnya bapak-bapak sudah hafal. Satu-satunya Pulau Jawa dari Hindu Buddha 100% berubah jadi Islam tanpa perang. Itu ceritanya begitulah sampai cerita jadi NU ini. Kenapa kok Wali Songo kok jumlahnya 9?
menurut ilmu perbintangannya dalam Al-Quran wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azim. Jawa itu kalau menurut abjadnya ja itu 3, wa itu 6, abjadun hawa. Abaja 3 tambah 6 berapa jumlahnya? Jumlahnya 9.